Oke, di Magelang akan ada arahan teknis kepada para menteri dan juga wakil menteri begitu ya. Nah, ini kan kalau Ya, kita tahu ya, Bung Andre, apakah dengan kabinet yang kementeriannya ini lebih difokuskan? Karena ada kementerian yang kemudian bahkan dipecah, satu kementerian tadinya bisa dipecah menjadi tiga. Kemudian apakah ini jika kita tidak ingin hanya menyebutnya dipecah, ini akan mempertegas pembagian kerja Prabowo Gibran atau seperti apa? Biar lebih fokus atau bagaimana tujuannya sebenarnya? ya, memang harus lebih fokus, lebih detail, dan harus mencapai tepat sasaran. Contoh, saya ini anggota Komisi 6 di periode yang lalu. Mhm. Ada Menteri Koperasi dan UMKM. Ya. Apa yang terjadi? Saya rasakan Menteri Koperasi dan UMKM di periode yang lalu, di periode saya di 2019-2024, itu antara ada dan tiada, tidak terlalu dirasakan manfaat. Nah, padahal koperasi dan UMKM ini adalah roh semangat ekonomi Pancasila. Untuk itu Pak Prabowo memecah Menteri Koperasi dan Menteri UMKM. Supaya apa? Supaya lebih efektif, betul-betul dirasakan manfaatnya, dan kinerjanya bisa dipacu oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Hmm. Nah, sehingga dipecahlah dua kementerian ini yang khusus mau fokus untuk koperasi dan satu lagi fokus untuk UMKM. Bahkan untuk UMKM itu disampaikan bagaimana Menteri Koperasi dan UMKM itu harus mampu ya membantu pembiayaan dan permodalan bagi UMKM kita. Jadi ini akan lebih detail, akan lebih fokus, dan akan lebih kerjanya lebih terukur seperti itu. Oke, lebih terukur, lebih fokus, tapi kemudian tadi disebutkan oleh Kang Ujang tantangannya ini juga karena ada birokrasi di sana, kementerian yang dipecah itu kan Nah, perlu waktu untuk jadi gini, beradaptasi lagi, begini Bung Adisti. Andre. Nah, nanti ini sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo, ya. Sehingga nanti misalnya, kan supaya tidak menghabiskan waktu, misalnya Menteri Koperasi dan UMKM, itu nanti gedungnya juga nggak akan ada perpisahan gitu. Ya, kalau udah dalam satu gedung ya kita bagi saja gitu. Sehingga tidak perlu ada perpindahan karyawan, pegawai tidak perlu ada mutasi atau pindah tempat seperti itu. Sehingga ini diharapkan setelah pembakalan dan arahan teknis nanti di Magelang, semua menteri bisa bekerja secara efektif tanpa perlu ada lagi waktu penyesuaian dan juga itu hambatan teknis dan birokrasi. Itu sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo dan tim pendukung Pak Prabowo, Oke. sehingga nanti tidak akan ada contoh ya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan ya, itu kan ada dua yang terpecah. Nanti insya Allah mereka masih bekerja dalam satu Kantor, komplek gedung. kantoran gitu loh. Jadi tidak akan ada perpindahan karyawan. Cuma job desk-nya Tidak saja akan yang ada lebih difokuskan menurut Anda begitu, Bung Andre? Betul, semuanya sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo dan Mas Oke. Gibran. Oke. Yang jelas kabinet ini ditugaskan setelah pembakalan dan mendapatkan arahan teknis di Magelang, mereka akan bekerja keras, langsung tancap gas, gaspol supaya apa? Supaya seperti yang disampaikan Pak Prabowo, Oke. bahwa pejabat itu harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kerabat. Gitu loh. Oke, baik. Kalau kita lihat ya, Bung Andre, ada 7 Menko kalau tidak salah. Menko bidang politik dan keamanan itu dijabat oleh Pak Budi Gunawan, Menko bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator bidang perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang pangan ada Pak Zulhas, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ada Pak Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ada Pak Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan dan Kewilayahan ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya mencatat ada tiga ketua umum partai politik yang menduduki jabatan Menko. Kalau ada yang mengatakan, wah ini untuk mengakomodir, jawaban Anda, benarkah demikian? Ya, kalau ada orang yang punya persepsi ini untuk mengakomodir, itu sah-sah saja. Tapi yang jelas kalau kita lihat bagaimana Pak Erlangga punya pengalaman panjang mulai menjadi anggota DPR RI, bahkan pernah menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI, Menteri Perindustrian, bahkan kabinet yang lalu Menteri Perekonomian. Dia punya kapasitas membantu Pak Jokowi melepaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 yang lalu. Jadi beliau punya kapasitas dan kemampuan. Ya silahkan kita perdebatkan Pak Erlangga. Ya, jadi gitu. Lalu kalau bagi orang-orang yang berprasangka buruk ya, tapi faktanya Pak Erlangga punya kemampuan yang luar biasa. Caimin
juga. Kita tahu Caimin ya pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja di kabinet Pak SBY, lalu pernah menjadi Wakil Ketua MPR, zaman dulu Wakil Ketua DPR, ya bahkan menjadi calon Wakil Presiden gitu, mendampingi Mas Anies. Kita tahu kapasitas dan kemampuan Caimin. Lalu Mas AHY, kita tahu beliau adalah tentara profesional dulu yang punya tentara ya, beliau seusia saya ya, kami kagum dengan beliau, punya selain menjadi TNI yang profesional waktu itu, beliau punya pendidikan yang luar biasa sampai ke Harvard, lalu sekarang memimpin Ketua Umum Partai Demokrat, dan beliau punya pengalaman memimpin Kementerian ATR. Dan kita lihat selama beliau menjadi Menteri ATR BPN bagaimana terobosan-terobosan beliau untuk menggebuk para mafia tanah. Kalau Pak Zulhas bisa menyelamatkan dana triliunan rupiah. Oh, Bung Zulhas itu jauh lebih banyak kenyang pengalaman. Pernah jadi Menteri Kehutanan ya, Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, bahkan kemarin Bang Zulhas itu mitra saya di Komisi 6. Dan beliau masuk jadi Menteri Perdagangan waktu itu di saat Indonesia menghadapi krisis minyak goreng. Dan alhamdulillah Bang Zulhas mampu dan bisa ya menyelesaikan polemik minyak goreng, dan juga selama beliau jadi menteri tidak ada masalah soal ketersediaan pangan di saat Natal Tahun Baru dan juga Lebaran. Semua terkendali, tidak ada kenaikan harga yang luar biasa. Jadi semuanya memang semuanya di bidang keahliannya masing-masing ya, Bung Andre ya. Beliau ini punya kapasitas, kapabilitas, dan punya leadership yang akan mengkoordinasi para menteri di bawahnya dalam rangka membantu Presiden Prabowo Subianto. Jadi ketika ada 3 ketua umum partai politik yang menduduki posisi Menko ini memang karena kapabilitasnya dan juga kapasitasnya dipilih oleh Pak Prabowo untuk menduduki posisi menteri, terutama di posisi Menko begitu. Kalau Kang Ujang sendiri sependapatkah demikian? Jangan dijawab dulu Kang Ujang. Tetaplah bersama kami di Usai Jeda. Kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi.